Siwu siwu. Saat kegelapan menyelimuti pusat cekungan, satu sosok meluncur di atas kegelapan pekat, itu Mu Chen. Tiba-tiba, dia terhenti. Kakinya menyapu tanah dengan gesit sebelum dia berhenti total lebih dari 10 kaki dari penjaga batu. Blar! Sebuah tangan batu jatuh dengan kekuatan meteor yang menghantam bumi, tepat di mana Mu Chen menginjakkan kakinya. Mu Chen memantapkan kakinya saat energi spiritualnya melonjak dan dia meledak ke depan. Dia dengan cepat melewati celah penjaga batu. Saat ini, Mu Chen berada jauh di dalam cekungan. Jumlah penjaga batu di sana jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mu Chen tidak berani melawan mereka secara langsung. Dia hanya bisa memanfaatkan celah di antara mereka untuk terus maju. Mu Chen dengan waspada mengamati penjaga batu saat mereka menutup satu-satunya jalan mundur. Akhirnya, dia mengerutkan alisnya dan melambaikan lengan bajunya untuk memanggil penjaga batunya. Jebret! 6 tinju batu berat mendarat di penjaga batu Mu Chen, dan lebih banyak retakan menyebar di tubuhnya. Akhirnya, meledak dengan keras. Patung itu adalah pelayan yang setia yang dimilikinya, dan dia tidak menyangka akan hancur dengan mudah. Aku ingin tahu apakah medali naga putih memiliki efek pada penjaga batu ini? Mu Chen merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Sebuah ide terlintas di benaknya, namun penjaga batu terlalu kuat untuk dihadapi. Dia dihantui rasa takut saat berada di aula istana batu, di mana provokasinya hanya akan memancing serangan yang lebih ganas dari patung-patung batu. Tapi kini, terpojok di situasi terdesak, dia tak lagi peduli dengan risiko-risiko itu. Dengan lambaian tangannya, medali naga putih muncul di tangannya dan dia mengaktifkan dengan energi spiritualnya. Medali perak mulai berkedip dengan cahaya redup. Saat medali naga putih muncul, Mu Chen memperhatikan bahwa serangan penjaga batu telah menjadi lamban. Tapi sebelum dia bisa merasakan keberhasilan itu, patung-patung batu itu tetap menyerangnya. Tidak berhasil. Sekilas kekecewaan terlintas di mata Mu Chen. Tampaknya medali naga putih tidak mampu mengendalikan penjaga batu ini. Namun, usahanya tidak sepenuhnya sia-sia. Kehadiran medali itu sedikit menekan serangan mereka, menunjukkan bahwa medali naga putih memang memiliki efek. Sesuatu berkedip di mata Mu Chen saat dia memfokuskan seluruh energinya ke medali naga putih. Cahaya dari permukaan logamnya semakin terang, dan Mu Chen diselimuti oleh pancarannya. Dari kejauhan, Mu Chen tampak seperti sepetak cahaya putih. Dia mengamati keenam penjaga batu yang sebelumnya menyerangnya. Serangan mereka akhirnya berhenti dan cahaya di mata mereka menjadi redup dengan tatapan kosong. Sepertinya medali naga putih dapat mengganggu indera patung batu. Mereka tidak bisa melihatku. Mu Chen akhirnya memahami situasinya. Kegembiraan menyelimuti dirinya. Meskipun medali naga putih tidak mampu mengendalikan penjaga batu seperti yang dia harapkan, dia bisa menggunakannya untuk mengganggu indera mereka. Dengan cara ini, dia dapat mencapai pusat lembah dengan kecepatan tinggi. Kali ini, Mu Chen tidak menemui kendala lain. Penjaga batu yang dia lewati hanya menatapnya dengan ekspresi kosong, tanpa menyerang. Dalam beberapa menit, dia memperlambat langkahnya ketika dia merasakan bahwa ada lebih sedikit penjaga batu di daerah itu. Apakah aku sudah di pusat cekungan? Tiba-tiba, Mu Chen merasakan sesuatu. Dia mempercepat langkahnya dan dalam sekejap mata, kegelapan mulai memudar dari pandangannya. Apa yang muncul di hadapannya adalah pemandangan gelap yang dihiasi batu-batu besar. Di tengah-tengah batu-batu itu berdiri pilar batu hitam dengan tinggi sekitar 100 meter. Pilar batu ini tidak memberikan perasaan megah seperti yang sebelumnya. Tapi sekarang Mu Chen tahu mengapa detak jantungnya bertambah cepat. Ketika Mu Chen dengan hati-hati mendekatinya, dia menyadari pilar batu hitam ini tidak terbuat dari batu biasa, itu tidak terbuat dari batu, juga tidak terbuat dari emas atau kayu. Namun, itu tampak sangat kuno. Sebuah ukiran aneh tergambar di permukaannya. Ketika Mu Chen mempelajarinya, aura jahat mulai menyebar di sekelilingnya, cukup kuat untuk melahap langit dan bumi. Mata Mu Chen berubah sedikit merah. Saat dia menyentuh pilar, ledakan besar terdengar di benaknya. Gambar-gambar terlintas dalam kesadarannya. Mu Chen memusatkan pikirannya pada adegan itu.
Aura jahat itu bahkan tampaknya menginfeksi hatinya ketika perasaan tidak menyenangkan menggantikan rasionalitasnya. Tangisan yang jelas tiba-tiba bergema di dalam tubuhnya. Gelombang suara Tante Jiuyu langsung membangunkan Mu Chen dari kondisi pikiran itu. Mu Chen pulih dengan tubuhnya basah kuyup. Dia menatap pilar retak dengan ekspresi terkejut. Itu hampir memakan kesadarannya. Namun, dia mundur dengan mata penuh keheranan dan kewaspadaan. Pilar batu apa ini? Mengapa ia memiliki aura jahat yang menakutkan? Mu Chen merajut alisnya saat dia menggerakkan matanya ke pilar hitam. Akhirnya, matanya menyapu ke arah puncak, di mana terdapat mutiara spiritual putih, kira-kira seukuran kepala bayi. Permukaannya yang bening berkilauan, memancarkan cahaya putih susu yang menerangi kegelapan. Hati Mu Chen menjadi lebih tenang saat dia menatap cahaya itu. Suasana muram menyelimuti mutiara putih, bagaikan lautan awan yang kelam. Mu Chen nyaris tak bisa melihat bentuk naga putih yang berkeliaran di permukaan mutiara itu, hanya terdengar tangisannya yang menggema dan penuh kekuatan. Itu. Mu Chen memfokuskan matanya pada mutiara putih yang memancarkan energi spiritual yang menakutkan. Hanya sekilas memberitahunya bahwa itu adalah harta yang sangat langka. Dia menjilat bibirnya saat dia mempelajari mutiara dengan mata panas. Pilar iblis hitam itu terlalu aneh, tapi tidak ada jejak iblis di dalam mutiara putih. Sekilas, itu adalah harta karun. Jika dia harus memilih di antara keduanya, tentu saja dia ingin mutiara spiritual putih. Mu Chen membuat keputusan dan terbang menuju mutiara putih dengan tangan terentang. Suez. Sesaat sebelum Mu Chen meletakkan tangan di atas mutiara, angin kencang aneh muncul dari belakangnya. Matanya melebar saat hawa dingin membasahi tulang punggungnya. Energi spiritual di dalam dirinya melonjak ketika dia melemparkan tinju. Energi spiritual emas hitam tersapu dan api hitam melonjak dengan keganasan mengejutkan. Jelegar. Tabrakan mereka menghasilkan ledakan energi spiritual yang dahsyat. Sentakan dari ledakan itu memaksa Mu Chen mundur beberapa langkah, berusaha menstabilkan dirinya. Ekspresi wajahnya menjadi gelap saat dia melihat tiga sosok yang dengan cepat keluar dari kegelapan. Kampret! Kau benar-benar hina yang tidak mau mati. Kamu benar-benar berhasil mencapai tempat ini di depan kita. Bai Dong adalah salah satu tokoh yang berjalan keluar dari kegelapan, meskipun dalam bentuk yang sedikit berantakan. Dia hanya ditemani oleh penatua berjubah abu-abu dan satu penjaga lainnya. Dua fase awal level Huatian. Saat ini, Bai Dong dan penatua berjubah abu-abu sedang menatap Mu Chen dengan ekspresi dingin diwarnai dengan takjub. Mereka tidak pernah berharap dia bisa mencapai tempat ini mendahului mereka. Jika mereka datang lebih lambat, Mu Chen mungkin akan mengambil semuanya. Mu Chen menatap mereka berdua dengan tatapan yang aneh, campuran antara kebosanan dan haus darah. Senyum buas terukir di sudut mulut Bai Dong. Dia mengangkat kepalanya ke arah penatua dan berkata, "Penatua Qiu, kalian berdua urus dia. Jangan beri dia kesempatan lagi." Penatua berjubah abu-abu mengangguk pelan dan melangkah maju bersama penjaga fase awal level Huatian di sampingnya. Matanya menatap Mu Chen bagaikan ular berbisa. Mu Chen mengamati kedua ahli fase awal Huatian itu, tatapannya pun berubah menjadi sedikit lebih dingin. Tetua berjubah abu-abu dan penjaga fase awal Huatian perlahan melangkah maju, mata mereka yang dingin, seperti ular tertuju pada Mu Chen. Harta tertinggi berada tepat di depan mereka. Jika mereka bisa menyingkirkan Mu Chen, mereka akan dapat dengan aman merebut harta itu. Oleh karena itu, kendala ini harus segera diatasi. Sialan, kalau kau tidak mau tersesat sendirian, tinggalkan saja kehidupan kecilmu yang rapuh di sini. Ancam penatua berjubah abu-abu. Mereka memiliki dua ahli fase awal level Huatian di pihak mereka. Dengan kekuatan seperti itu, dia yakin bisa membunuh Mu Chen dengan mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Mu Chen tidak menunjukkan ekspresi apapun saat dia perlahan-lahan merentangkan tangannya. Bahkan dia sendiri merasa sulit untuk bertarung melawan dua lawan dari level ini, namun, dia tidak punya pilihan lain. Pergi! Penatua berjubah abu-abu sudah muak dengan omong kosong ini. Dia menjentikan jari-jarinya di udara kosong, dan seketika tombak hitam muncul.
Kemudian, mereka berdua bergerak maju menyerang menuju Mu Chen dengan kecepatan kilat. Mu Chen dengan sigap mundur dari serangan ganas mereka. Dengan lambaian tangannya, pagoda 9 lapis muncul dan mengembang dalam sekejap, menjadi pertahanan kokoh di antara mereka. Gelondang celas. Namun, penatua berjubah abu-abu dan penjaga itu tidak menunjukkan rasa kasihan. Mereka mengerahkan energi spiritual mereka hingga batasnya dan menyerang pagoda dengan balok tombak bagaikan ular berbisa. Kekuatan serangan mereka bahkan mendorong pagoda itu kembali. Emosi Mu Chen bergulir, tapi tidak ada rasa panik di matanya. Dia memanfaatkan waktu berharga dan dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan yang rumit saat mengedarkan energi spiritualnya. Menghadapi lawan seperti itu, tentu saja Mu Chen harus serius. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan gelombang energi spiritual agung menyapu mereka. Aura spiritual alam di sekitar mereka juga dengan cepat berkumpul ke arahnya. Hati-hati! Anak itu akan melepaskan seni spiritual. Singkirkan dia! Mereka menusukkan tombak panjang dalam semburan energi spiritual, menyentak pagoda 9 lapis dan menjatuhkannya kembali. Kemudian mereka meledak ke arah Mu Chen seperti kilat. Mata hitam Mu Chen berubah menjadi hitam pekat. Dia mendengus dingin saat membentuk lebih banyak segel tangan. Energi spiritual yang sangat deras tersapu bagaikan gelombang dahsyat di lautan lepas. Jeblar ledakan. Langit di atas Mu Chen menjadi berbintang, dan seekor harimau putih kolosal terbentuk dari cahaya mereka. Harimau itu berjongkok di atas langit, memancarkan aura yang dalam dan sangat ganas. 4 dewa rasi suci, segel ilahi harimau putih. Mu Chen dengan marah memelototi lawan-lawannya, seperti harimau putih yang meraung di atasnya. Dia membentuk segel terakhir dengan kedua tangannya menyatu. Roar 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 mengaum. Binatang ilahi maung putih melangkah di langit berbintang dan meraung, mengguncang langit dan bumi. Cahaya berbintang menanggapi panggilannya dan membanting sesepuh berjubah abu-abu dan satunya. Ini seni spiritual tingkat dewa. Ekspresi mereka berubah dan suara mereka menjadi lebih tajam. Mereka tidak mengharapkan Mu Chen mempunyai seni spiritual tingkat dewa dan dia mampu sepenuhnya mengendalikannya. Wajah mereka berubah muram dan postur mereka menunjukkan kewaspadaan penuh. Tanpa keraguan, mereka mengerahkan energi spiritual ke batasnya. Dengan segera, mereka bersatu dan meluncurkan telapak tangan mereka. Energi spiritual yang bergolak melonjak, membentuk penghalang cahaya energi spiritual setinggi 100 kaki. Penghalang itu kokoh dan kuat, bagaikan tembok yang tak tergoyahkan. Jebliar ledakan. Cahaya berbintang menabrak penghalang cahaya dengan energi spiritual yang bergemuruh. Gelombang kejut melanda. Batu-batu besar yang berserakan langsung menjadi tanah. Blar. Penghalang cahaya hancur dan penatua berjubah abu-abu dikirim terbang beberapa ratus kaki ke belakang. Dia mengerang ketika garis merah muncul di bibirnya. Segel ilahi macan putih Mu Chen telah melukai kedua lawannya. Tapi alih-alih melanjutkan serangan itu, dia berhenti dan berbalik ke Bai Dong. Bai Dong tertegun diam oleh kekuatan menakutkan Mu Chen. Dia tidak bisa memahaminya. Mengapa pemuda fase tengah level Rongtian ini begitu sulit untuk dihadapi? Kedua ahli fase awal level Huatiannya seharusnya bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, mereka malah terluka olehnya. Metode yang digunakan Mu Chen untuk mencapai ini membuat Bai Dong khawatir. Jadi ketika dia melihat Mu Chen tiba-tiba berbalik ke arahnya, ekspresinya berubah drastis. Semua pikiran tentang harta telah dibuang dari benaknya saat dia dengan cepat mundur. Kamu mau pergi kemana? Mu Chen dengan dingin tersenyum saat dia menyebarkan energi spiritualnya dan mengejar Bai Dong. Wes Blar. Bai Dong menerima serangan penuh dari Mu Chen. Namun, dia hanya mampu bertahan terhadap 6 segel kematian tanpa batas. Darah mengalir dari mulutnya saat tubuhnya yang terluka parah terlempar ke belakang. Sebelum dia sempat pulih, sinar pedang dingin mendarat di tenggorokannya. Dia membeku di tempat, tak berani bergerak sedikit pun. Bajingan, beraninya kamu. Penatua berjubah abu-abu dan penjaga telah pulih, hanya untuk melihat Bai Dong jatuh ke tangan Mu Chen.
Menyingkirlah dan tinggalkan tempat ini. Mu Chen perlahan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada yang bergerak saat mereka menatap Mu Chen dengan ekspresi ganas. Jika mereka melakukan itu, bukankah mereka akan menyerahkan harta tertinggi kepada Mu Chen? Itu adalah sesuatu yang tak ingin mereka biarkan. Mereka tidak mampu menanggung konsekuensinya. Mu Chen memandang mata mereka dan mengerutkan kening. Sepertinya mereka menganggap harta tertinggi ini jauh lebih penting daripada Bai Dong. Sial! Harta tertinggi ini adalah yang paling kami hargai. Kamu bisa membunuhku, tapi ayahku pasti akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Temanmu juga tidak akan bisa lolos. Ya, aku tahu. Mu Chen tersenyum tipis. Ekspresi itu mengejutkan Bai Dong, dan Mu Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dengan telapak tangannya. Bai Dong terlempar ke belakang dengan wajah penuh rasa tidak percaya dan darah segar mengalir dari mulutnya. Serangan Mu Chen hampir merenggut nyawanya. Penatua berjubah abu-abu dan penjaga bergegas ke depan untuk menangkap Bai Dong. Ekspresi mereka menjadi suram ketika mereka mengevaluasi kondisinya. Dia masih memiliki nafas yang tersisa. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan bertahan lebih lama. Mu Chen menghela nafas kepada mereka. Mereka berdua mengerti niat Mu Chen, dia ingin menggunakan luka berat Bai Dong untuk menahan perlawanan mereka. Kamu! Penatua berjubah abu-abu sangat marah saat dia menggeram dengan kata, bocah ason. Tiba-tiba, ledakan gemuruh bergema dari suatu tempat di luar perisai cahaya dan energi spiritual yang tak terlukiskan menyapu mereka. Belar-belar-belar. Pilar batu yang tersisa di cekungan hitam langsung hancur dan langit yang gelap sekali lagi mendapatkan kembali cahayanya. Di luar, penghalang cahaya Zizun naga putih yang kuat akhirnya runtuh. Batu penjaga yang menyerang dengan keras telah hancur berkeping-keping. Cahaya terang menyinari mereka, dan dengan tatapan kosong mereka mengangkat kepala ke arah sumber cahaya. Naga hitam dan putih perlahan kehilangan cahayanya setelah pertempuran panjang, dan kekuatan menakutkan yang menelan ruang perlahan mulai menghilang. Kedua klon Zizun telah kehabisan energi spiritual mereka. Perisai cahaya yang menyelimuti cekungan hitam telah menghilang. Patung-patung batu juga kehilangan kekuatan bertarung mereka. Semua tantangan yang menghalangi mereka sekarang menghilang. Para ahli lain yang masih terlibat dalam pertempuran menghentikan pertarungan mereka dan termenung sejenak, mengevaluasi situasi di dalam benak mereka. Kemudian, ekspresi panik kembali muncul di wajah mereka. Serentak, mereka melesat ke depan, dan cekungan dipenuhi oleh deru angin saat mereka bergegas menuju kedalaman. Mu Chen telah kehilangan ekspresinya yang acuh tak acuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa dua klon Zizun akan lenyap begitu saja. Setelah klon Zizun naga putih menghilang, tempat itu akan menjadi bebas untuk semua. Seret berdesir. Mu Chen segera berdiri dan menuju ke arah mutiara spiritual putih yang beristirahat di atas pilar iblis hitam. HMPH. Tetapi ketika dia mencapai puncak pilar, dengusan dingin pecah seperti kilat dari suatu tempat. Mu Chen segera mendongak untuk menemukan Bai Xuan memelototinya dengan wajah dingin. Ketika Bai Xuan melihat bahwa Mu Chen hendak mendapatkan mutiara, dia menyipitkan matanya dan melemparkan tinju. Energi spiritual melonjak dengan cepat seperti tsunami saat menerjang ke arah Mu Chen. Pada saat yang sama, tubuh Mu Chen berkedip dengan cahaya hitam dan pagoda 9 lapis muncul di sekitarnya. Pagoda 9 lapis menerima serangan dahsyat, dan cahayanya yang hitam langsung meredup. Di dalam pagoda, Mu Chen merasakan ledakan tinju Bai Xuan. Wajahnya mengucat dan dia batuk darah. Dia terhuyung-huyung dan terlempar keluar, menabrak pilar iblis hitam. Dengan gerakan memutar, dia menggunakan pilar tersebut untuk menstabilkan dirinya. Bajingan, serahkan! Mata Bai Xuan seperti pisau yang dingin. Dengan berteriak, dia bergegas ke Mu Chen dengan aura kejam. Shu! Namun, tepat ketika Bai Xuan memulai tugasnya, sebuah mutiara giok berkilauan muncul di antara mereka berdua dan meledak dengan gelombang air. Gelombang air itu menyelimuti Mu Chen dan membentuk sebuah penghalang. Ceplas! Serangan tajam Bai Xuan berbenturan dengan gelombang biru, namun, serangannya hanya didorong kembali oleh air pelindung.
Ekspresi Bai Xuan berubah beberapa derajat lebih dingin saat dia melihat ke arah sumber serangan dan menemukan Su Xuan. Su Xuan muncul tepat di depan Mu Chen, dengan hati-hati memberikan perlindungan padanya. "Bajingan kampret biadab brengsek, serahkan. Atau jangan salahkan aku karena memulai pembantaian." Mata Bai Xuan buas saat dia menatap Mu Chen seperti orang kesurupan. Mu Chen menyeka tetesan darah di sudut mulutnya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, dia mengambil mutiara putih yang beriak dengan energi spiritual yang menakutkan dan menyimpannya. Tetapi ketika dia melakukannya, dia tidak sengaja meneteskan darah dari tangannya dan mendarat di pilar iblis hitam. Tetesan itu meresap ke pilar dan bahkan tidak meninggalkan jejak. "Jadi, kau pikir kalian mampu melawanku?" Bai Xuan memandangi Mu Chen dan Su Xuan dengan tatapan tajam. Sudut bibirnya perlahan terangkat, membentuk senyuman mengejek. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya sekuat ini?" Bai Xuan mengambil langkah ke depan dengan mata seperti embun beku. Sebuah gelang hitam di lengannya tiba-tiba hancur menjadi debu. Wajah Mu Chen dan Su Xuan berubah. Mereka merasakan gelombang energi spiritual menyapu keluar dari tubuh Bai Xuan. Kekuatan ini, dia sudah mencapai fase akhir level Huatian. Bai Xuan sebenarnya menyembunyikan kekuatannya selama ini.